Bergabung bersama kami untuk membahas hal ini ada Ubaidillah Amin Muhammad, staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Pak Ubaidillah, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak. Malam, Pak Ubaidillah, upaya dari pemerintah nih mendengar dari kebijakan Arab Saudi sebagai penangguhan izin umroh untuk seluruh calon jemaah umroh di dunia, kita termasuk, seperti apa? Ya, tadi Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri PMK, Ibu Menteri Kesehatan, dan Bapak Menteri Perhubungan kan sudah rapat bersama, Mbak. Nah, itu kan mengeluarkan 4 poin kesimpulan itu, Mbak. Mungkin sudah konferensi pers tadi. Boleh disebutkan lagi kepada kami, Pak Ubaidillah, 4 poin apa yang jadi sorotan dari Kementerian Agama juga? Nah, yang pertama, pemerintah Indonesia memahami keputusan pemerintah Kerajaan Saudi berkaitan dengan penghentian sementara izin masuk pelaksanaan umroh, Mbak. Yang kedua, pemerintah Indonesia memahami keputusan tersebut. Pemerintah Indonesia juga memahami juga itu dengan pertimbangan yang sangat matang, Mbak. Selanjutnya, Pak Ubaidillah? Nah, selanjutnya pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi. Jadi pemerintah kita itu tidak tinggal diam, Mbak. Jadi pemerintah melakukan komunikasi dengan Kerajaan Saudi supaya agar jamaah yang sudah mempunyai visa itu bisa diberangkatkan atau bagaimana lah. Nah, itu sedang diupayakan, Mbak. Kurang lebih tadi seperti itu kesimpulannya, Mbak. Oke, artinya masih diupayakan. Tapi ada informasi tidak, Pak Ubaidillah, dari Kementerian Agama atau Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi? Kalau tadi saya sebelumnya berkontak dengan salah satu warga negara Indonesia yang juga masih melakukan ibadah umroh di sana, kabarnya tidak ada pemeriksaan yang khusus, pemeriksaan yang ketat terhadap masuknya atau mengantisipasi virus COVID-19 masuk ke ke Arab Saudi, ke wilayah Arab Saudi. Nah, kalau kita tahu juga Indonesia kan masih dianggap bebas nih, atau belum ada yang terdeteksi begitu dari virus COVID-19. Ini gimana kemudian harusnya bisa masuk dengan pertimbangan tersebut gitu? Nah, itu, Mbak, itu kan hak prerogatif mereka, Mbak, Kerajaan Saudi, Mbak. Oleh karenanya pemerintah kita tadi kurang lebih mengatakan, Bapak Menteri Agama juga mengatakan sedang diupayakan. Kan Indonesia salah satu negara yang aman dari virus corona tersebut, Mbak. Nah, sedang diupayakan, Mbak, negosiasi, Mbak. Masih negosiasi berarti sampai saat ini ya? Ya. Pak Ubaidillah, kemudian kalau untuk para calon jamaah haji yang mungkin sudah kecewa, sudah mendapatkan visa di tangan. Bukan jamaah haji, Mbak. Jamaah umroh. Mohon maaf. Sudah mendapatkan visa umroh di tangan, kemudian akan berangkat mungkin dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan begitu. Nah, kemudian dengan adanya kebijakan ini tidak bisa berangkat umroh ke Arab Saudi. Kemudian dari Kemenak sendiri meminta para biro perjalanan umroh ini untuk memberikan ganti rugi kah, atau ada kebijakan lain yang bisa jadi adil begitu untuk para calon jamaah umroh? Saya rasa sih sesuai dengan statement saya sebelumnya, Mbak, di media. Ini mungkin ada penundaan aja, Mbak. Jadi kalau umroh itu kan kita bisa melaksanakan kapan saja, Mbak. Nah, mungkin ya siapa tahu lah 2-3 hari ini pemerintah Saudi menyatakan kita sudah bebas corona atau gimana, itu kita tinggal doa aja, Mbak, gitu, Mbak. Jadi kalau umroh itu kapanpun, nggak sama seperti haji, Mbak. Tapi kan slotnya mungkin sudah ditetapkan begitu, Pak Ubaidillah. Ada yang akan berangkat di akhir Februari atau di bulan Maret mendatang, kemudian jadi artinya penundaan itu akan menumpuk begitu di penerbangan selanjutnya atau di ibadah selanjutnya. Ya enggak sih, Mbak. Kalau menurut saya saya yakin pemerintah Saudi juga sudah siapkan itu, Mbak, regulasinya gimana. Karena di sana juga kalau untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan luas, Mbak. Muat lah masih, Mbak. Nah, yang memang terbatas itu kan ketika pelaksanaan haji itu kan di Mina itu, Mbak. Baik. Kita harapkan memang tidak begitu lama ini ya, karena tidak hanya mengecewakan para calon jamaah umroh, tapi juga banyak biro travel yang mungkin sepertinya merasakan kerugian dalam waktu jangka waktu tertentu. Saya harap sih ini, Mbak, biro travel juga ibaratnya ini mungkin sebuah ujian lah gitu, Mbak. Toh ini kita tidak ada kan ini semacam kayak penyakit gitulah, Mbak. Daripada jamaah kita lebih melindungi jamaah kita, Mbak.
gitu Mbak. Baik, baik. Atas nama kesehatan begitu ya. Pak Ubaidillah Iya, Amin Mbak. Muhammad, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Baik, CNN Indonesia baik. Connected. Terima kasih.